Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini sahabat-sahabat Majelis Percikan Iman Online, kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Ahad 12 April atau bertepatan dengan 18 Sya'ban 1441 Hijrah. Pagi ini kita akan membahas tahapan menuju kesolehan. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur kesolehan, macam-macam kesolehan. Nah, hari ini kita akan membahas tahapan menuju kesolehan. Segala sesuatu itu berproses, tidak sekaligus. Ada tahapan-tahapannya untuk menjadi orang soleh. Nah, kita akan bahas hari ini di Majelis Percikan Iman, tahapan menuju kesolehan. Pertama, kalau kita ingin soleh, maka kita harus rajin merawat kolbu dengan iman dan ilmu. Kolbu adalah panglima untuk akal kita, untuk raga kita. Itu sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Robbi habli hukman, ya Allah beri saya hikmah, wa alhiqni bis sholihin. Dan di ayat berikutnya, ayat 87-nya beliau mengatakan, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan saya pada hari di mana simbol-simbol kemuliaan tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada engkau dengan hati yang bersih. Pernah saya bahas di forum ini bahwa untuk menjadi orang soleh, kita harus memiliki unsur yang pertama, yaitu qalbun salim, hati yang sehat, hati yang jernih. Nah, sekarang kalau kita ingin menjadi orang soleh, tahapannya harus bagaimana? Tahapan yang pertama, kita harus rajin merawat qalbu kita. Nah, qalbu kita dirawat dengan ibadah. Kolbu kita dirawat dengan zikir. Kolbu kita dipupuk dengan ilmu. Jadi ketika kita belajar agama, ketika kita mendengarkan nasihat, ketika kita beribadah, sebenarnya kita sedang merawat kolbu. Karena kolbu itu seperti media. Kalau sahabat-sahabat punya tanaman, ya, tanaman itu subur atau tidak dipengaruhi juga oleh unsur medianya. Sebutlah tanahnya, ya. Kalau tanahnya ini subur, maka insya Allah tanaman itu akan bagus. Tapi tanah saja tidak cukup. Tanah itu harus disiram, harus dikendalikan hamanya. Makanya kalau kita ingin jadi orang soleh, kita harus menyisihkan waktu. Kita harus berusaha untuk merawat kolbu kita dengan ilmu, dengan iman, ya. Nah, ini dijelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Sahabat-sahabat bisa cek Qur'annya, coba dilihat Al-Qur'annya, ya. Surat Ibrahim ayat 24-25. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam taro kaifa daraballahu
masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama tuti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha. Wa di dalam ayat itu dikatakan Allah membuat perumpamaan. Iman yang kuat itu seperti pohon yang kokoh. Asluha tsabitun, akarnya menghunjam ke bumi, wa far'uha fis sama, daun dan rantingnya menjulang ke langit, ya, memberikan buah setiap saat, membuat orang sekitarnya itu merasa nyaman karena rindang dengan pohon itu. Nah, pohon seperti itu dia berbuah, kemudian daunnya rindang, tentu saja dipengaruhi oleh di mana pohon itu ditanam. Kalau di tanah yang gembur, di tanah yang subur, ya, tentu saja tanaman itu akan tumbuh dengan bagus. Tapi tanaman yang sama kita tanam di tanah yang tidak subur, yang gersang, yang kering, boleh jadi tanaman itu akan mati. Nah, kalau kita ingin jadi orang soleh, tahapan awal adalah kita harus berusaha melatih diri, membiasakan diri, merawat kolbu kita dengan nasihat, dengan ilmu, dengan ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan sebenarnya itu mengasah kita untuk menjadi orang yang soleh. Nah, orang soleh, ini sekedar contoh saja. Orang soleh tidak mungkin keluh kesah. Orang soleh pasti punya rasa terima kasih. Orang soleh tidak akan putus asa. Nah, di dalam surat Al-Ma'arij ada firman Allah yang mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa sulit dia putus asa. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan kalau dia diberi kenikmatan, dia kikir. Kalau diberi rezeki, dia lupa diri. Nah, illal musallin, ayat berikutnya, kecuali orang-orang yang kolbunya diasah dengan sholat. Jadi sahabat-sahabat tercinta, ini isyarat, gambaran bahwa ternyata kolbu itu bisa diasah, dirawat, diberi pupuk dengan ibadah. Dalam hal ini di surat Al-Ma'arij disebutnya sholat, ya kan, dengan sholat, begitu. Nah, termasuk dengan ilmu. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengarkan nasihat, fayattabi'una ahsana, lalu dia mengikuti yang terbaik. Dia mengikuti kebaikan itu. Orang yang mendengarkan nasihat, suka datang ke majelis ilmu, dia sering membuka hatinya, membuka telinganya, membuka pikirannya untuk menerima nasihat-nasihat. Alladzina yastami'unal qaul, orang yang mendengarkan pembicaraan baik, tentu saja nasihat yang baik. Fayattabi'una ahsana, lalu dia ikuti kebaikan itu. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah, dan mereka itulah orang yang berpikiran jernih. Jadi sahabat-sahabat tercinta, tahapan menuju kesolehan pertama, rawat kolbu kita dengan iman dan ilmu. Sering-sering mendengarkan nasihat, sering-sering beribadah, sering dekat dengan Allah, zikir, wirid, sedekah, infak. Nah, itu cara untuk supaya kita soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita jadi orang soleh, ini tahapan menuju kesolehan. Yang kedua, kita harus sering introspeksi diri. Kita harus sering muhasabah. Kita harus sering bercermin. Kita kan sehari-hari suka bercermin supaya ketahuan, baju kita kurang rapi, rambut kita nggak rapi, kerudung kita, kerudung ibu ternyata menyon, ya, nggak benar posisinya. Itu dengan apa? Dengan bercermin. Nah, dengan muhasabah, ya. Jadi kalau kita ingin jadi orang soleh, kita harus sering introspeksi diri. Kita harus sering
berkaca. Dan introspeksi yang paling bagus adalah kita minta orang lain menyebut kekurangan-kekurangan kita dan kita berlapang hati menerimanya. Kan seringkali kalau kita ingat-ingat rasanya kita nggak punya dosa begitu ya. Rasanya kita nggak punya salah. Tapi kalau kita tanya orang dalam lingkaran terdekat kita, coba tanya istri kita, "Mah, kira-kira apa yang harus ayah perbaiki?" Nah, istri akan menyebut ini. Padahal mungkin sebagai suami merasa asa udah sempurna ya melakukan kewajiban sebagai suami. Tapi ternyata begitu kita tanya istri, masih banyak bagian yang memang harus kita perbaiki. Atau sebaliknya, ibu merasa udah sempurna melakukan kewajiban sebagai istri. Ya, ibu sudah sempurna, merasa sudah sempurna. Nah, tapi begitu ditanyakan kepada suami, ayah, apa yang harus mama perbaiki, ya kan? Ternyata suami menyebutkan ini. Nah, jadi yang perlu saya tegaskan di sini, muhasabah, introspeksi itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, kita sendiri yang melakukan kontemplasi. Kita sendiri yang melakukan perenungan. Apa kira-kira yang harus kita perbaiki? Atau kalau kita ingin lebih bagus lagi, bukan hanya kita sendiri yang melihat apa kekurangan, tetapi kita minta pendapat orang lain, apa gerangan yang ternyata itu menjadi kekurangan diri kita. Ini cara supaya kita jadi orang soleh. Jadi orang soleh itu dia paling senang mencari kekurangan dirinya, ya. Nah, beda dengan orang yang tidak soleh. Kalau orang yang tidak soleh itu, dia sibuk mencari kelemahan orang lain. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, beruntunglah orang yang sibuk melihat kekurangan dirinya. Sampai dia tidak punya waktu untuk melihat kekurangan orang lain. Kan ada orang yang waktunya dihabiskan hanya melihat kekurangan orang lain. Si ini kurangnya ini, suami kurangnya ini, istri kurangnya ini, mertua kurangnya ini. Jadi yang ada di otaknya itu kekurangan orang lain. Sampai dia lupa dengan kekurangan dirinya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beruntunglah orang yang sibuk. Apa kekurangan saya? Jadi lebih baik Bapak kita mengatakan, aduh, saya ini belum menjadi suami yang terbaik untuk istri saya. Saya belum menjadi ayah yang terbaik untuk anak-anak saya. Masih banyak yang harus saya perbaiki. Nah, mendingan begitu daripada kita ngomong, wah, istri saya mah udah begini, istri saya mah begini, istri saya mah begini. Berarti kan kita lebih banyak mengingat kekurangan orang lain daripada kekurangan diri kita. Nah, kalau kita ingin jadi orang soleh, maka sering-seringlah kita melakukan muhasabah. Nah, ini dijelaskan di dalam surat ke-59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Coba sahabat cek surat ke-59 ayat 18 ya. Coba dicek Qur'annya yang Anda yang sedang di rumah, coba Anda cek Qur'annya ya. Surat ke-59 ayat 18. Di situ dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap orang melihat, menatap apa yang sudah dilakukannya, apa yang sudah diperbuatnya, lighad, agar hari esoknya lebih bagus. Agar hari esoknya lebih bagus. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Jadi disebut takwanya 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah kamu kepada Allah
Allah Maha tahu apa yang kamu perbuat. Jadi kata takwanya disebut 2 kali. Berarti ini isyarat bahwa ciri orang yang takwa juga mereka yang rajin melakukan muhasabah, rajin melakukan introspeksi diri. Nah, kita sedang membahas tahapan untuk menjadi orang soleh. Pertama apa? Rawat hati kita, kolbu kita dengan iman dan ilmu. Pupuk kolbu kita dengan ilmu, dengan ibadah, dengan taqarrub, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sering-seringlah kita melakukan muhasabah. Sering-seringlah kita melakukan introspeksi diri. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Kita lebih baik sibuk ngurusin kekurangan diri kita. Dan tidak perlu kita sibuk ngurusin kekurangan orang lain. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Hai orang yang beriman, jauhi oleh kamu prasangka buruk dan jangan kamu suka mencari-cari, hanya pandai melihat kekurangan orang lain. Nah, setelah itu kita melakukan hal yang lebih salah lagi. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Biasanya kalau kita sudah melihat kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, kita cenderung akan membicarakan keburukannya. Jangan kamu menggibah, jangan kamu menggosip. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ini isyarat bahwa kalau kita ingin jadi orang soleh, maka sering muhasabah, sering introspeksi diri. Nah, setelah kita melakukan muhasabah, setelah kita melakukan introspeksi diri, setelah kita bercermin, nah kita kan bisa mendeteksi kekurangan-kekurangan diri kita. Dan jangan marah kalau ada orang yang menyebutkan kekurangan kita. Bapak nggak usah marah ketika istri bilang, iya ayah teh rajin ibadah, hanya satu aja. Kenapa mah? Iya ayah teh pelit pisan, ya Allah. Nah, nggak usah marah, ya. Oh iya ayah teh pelit, ya, begitu. Kata suami itu mah, mamah teh udah soleh, tapi mamah tuh ya, kalau sudah marah lama sampai 3 minggu begitu. Ya, nah kata istri, oh iya mama perbaiki. Nah, jadi ternyata kalau kita ini tahu ya atau diberitahu tentang kekurangan, maka tugas kita adalah memperbaiki diri. Maka yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ingin jadi orang soleh, kita harus punya semangat untuk memperbaiki diri. Nah, bahasa agama memperbaiki diri itu taubat. Jadi kalau kita ingin jadi orang soleh mah kudu rajin memupuk jiwa kita dengan ibadah dan ilmu. Kemudian kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri, identifikasi apa kekurangan kelemahan kita. Nah, yang berikutnya apa? Kita harus memperbaiki diri atau bertobat. Nah, ini dijelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Dalam surat At-Tahrim ayat 8, surat ke-66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Ayat ini menegaskan bahwa kita dalam perjalanan hidup harus rajin juga memperbaiki diri alias bertobat. Nah, kita kudu belajar dari peristiwa Nabi Adam. Sahabat-sahabat sekalian, coba kita lihat bagaimana peristiwa Nabi Adam terusir dari surga. Anda bisa lihat nih di Al-Baqarah ayat 35-36. Ya, di situ dikatakan, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggal kamu di surga. Tinggal kamu di surga. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ingat, kamu jangan mendekati pohon. Kamu termasuk orang yang durhaka kalau melanggar. Itu aturan mainnya. Adam dan Hawa di surga. Tapi ada aturan main. Tidak boleh melakukan pelanggaran. Pelanggarannya sederhana. Jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu melanggar, fatakuna minadh dhalimin. Kalian berdua termasuk orang yang durhaka, yang menzalimi diri.
Di ayat 36-nya begitu eksplisit dikatakan fa'azallahumas syaiton. Setan menggelincirkannya. Jadi eksplisit sekali, setan menggelincirkannya. Artinya menggodanya. Bahkan akhirnya Nabi Adam dan istrinya fa'akhrajahuma. Allah keluarkan dia dari surga. Sahabat-sahabat, ini kita harus belajar dari peristiwa ini. Nabi Adam berada di surga, lalu melakukan pelanggaran. Di ayat itu jelas sekali dikatakan pelanggaran itu terjadi karena setan menggelincirkannya. Sampai akhirnya Nabi Adam tuh diusir dari surga. Namun yang menarik sahabat-sahabat, coba Anda lihat di surat Al-A'raf ayat 32. Itu pertobatan Nabi Adam. Ya. Di situ dikatakan ayat 23, maaf. Ayat 23 di situ dikatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf ayat 23. Ya Allah, saya sudah berbuat zalim. Kami berdua, maksudnya dengan istrinya, kami melakukan kemaksiatan, kami melakukan kezaliman. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak memaafkan kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk orang yang merugi. Nah, coba dilihat di sini, ternyata Nabi Adam sama sekali tidak menyalahkan setan. Ya, tidak. Nah, ini pelajaran untuk kita. Kalau kita melakukan kesalahan, jangan suka menyalahkan orang lain. Kalau kita kena musibah, jangan suka menyalahkan orang lain. Kalau anak kita kurang soleh, jangan menyalahkan anak. Yang paling bagus introspeksi. Apakah kita sudah mendidiknya dengan sungguh-sungguh? Begitu. Kalau suami dan anak-anak tidak mau makan masakan ibu, ya, nggak usah marah-marah ke suami dan anak-anak. Kalian nih gimana ya? Mama udah masak nggak makan, gimana sih? Jangan marah-marah. Ibu introspeksi, coba evaluasi kualitas masakan ibu. Jangan-jangan emang masakan ibu tidak enak, sampai-sampai suami dan anak-anak tidak mau memakannya. Jadi sebenarnya kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, jangan langsung menyalahkan orang lain. Tapi apa? Introspeksi diri kita. Nah, ini pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari peristiwa Nabi Adam. Ketika Nabi Adam itu melakukan kesalahan, dia diusir dari surga, dan jelas-jelas bahwa di surat Al-Baqarah itu dikatakan fa'azallahumas syaiton, setan menggelincirkannya. Tapi Nabi Adam tidak kemudian nyalahin setan. Nabi Adam tidak mengatakan, ya Allah, ini gara-gara setan saya melakukan kesalahan, azab ya Allah setan, ampuni saya. Tidak begitu. Tapi Nabi Adam, beliau katakan, ya Allah, saya salah, saya terima ini, saya salah, ampuni saya. Nah, ini pelajaran berharga kalau kita ingin jadi orang soleh. Sering-sering melakukan introspeksi diri, lakukan perbaikan diri, terus jangan suka nyalahin orang. Jangan. Kenapa? Karena menyalahkan orang lain itu tidak menyelesaikan masalah. Menyalahkan orang lain itu tidak menyelesaikan masalah. Anak prestasinya buruk, nggak usah nyalahin anak. Introspeksi, apakah kita sudah jadi orang tua yang memberikan keteladanan untuk berprestasi? Apakah kita sudah membiasakan anak-anak kita untuk berprestasi? Apakah cara mendidik kita itu sudah benar menurut ilmu pendidikan? Apakah bicara kita kepada anak itu sudah benar menurut ilmu komunikasi? Jangan-jangan niat kita benar, tapi cara kita salah. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ingin jadi orang soleh, rawat kolbu kita dengan iman, dengan ibadah, dengan ilmu, kemudian muhasabah, introspeksi diri, perbaiki diri, dan jangan menyalahkan orang lain. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita melakukan perbaikan-perbaikan.
Ini yang sangat-sangat penting. Nah, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, kalau kita ingin jadi orang soleh, tahapan menuju kesolehan yang keempat, kita harus mujahadah dan bersabar dalam beramal. Apa artinya mujahadah? Mujahadah itu bersungguh-sungguh, melatih diri. Jadi yang namanya manusia itu makhluk yang harus dilatih. Ya. Kalau anak-anak kita ingin terbiasa makan sayur, ya tentu harus dilatih. Dari kecil, ibu sering bikin sayur, ya, kemudian buah-buahan dari kecil, sayur dari kecil. Nanti anak itu terbiasa. Boleh jadi ada orang yang baru negur ke anaknya, kamu mah nggak pernah makan sayur, ayo makan sayur biar sehat. Si ibu lupa kalau dari mulai TK sampai dengan SMP itu selalu dikasihnya chicken nugget, chicken wing, sosis, chicken nugget, chicken wing, sosis. Jarang ibunya ngasih sayuran. Nah tiba-tiba udah remaja, ibunya marah-marah. Ayo nak, kamu makan sayur. Nah ini sebenarnya yang keliru siapa? Yang salah siapa? Karena manusia itu makhluk yang harus ada pembiasaan. Ya. Nah ini yang poin keempat, makanya soleh itu harus dilatih, harus diasah. Walaupun boleh jadi awalnya terpaksa, tidak apa-apa. Awalnya tidak karena Allah, tidak apa-apa. Namanya juga pembiasaan. Saya ingin tanya, apakah sahabat-sahabat sholat 5 waktu itu langsung karena Allah? Tidak. Yakinlah, tidak langsung karena Allah. Mungkin takut sama ayah, takut sama ibu, takut sama guru, nanti ditanya, ya. Jadi boleh jadi kita ini sholat awalnya tidak ikhlas, dipaksa, dibiasakan. Nah, seiring dengan waktu, setelah kita biasa, nah muncul keikhlasan dalam diri kita. Jadi sebenarnya untuk jadi soleh itu boleh jadi awalnya kudu dipaksa dulu. Ya tidak apa-apa. Ini yang disebut dengan mujahadah. Dan tentu saja butuh sabar dalam beramal. Nah ini dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Sahabat-sahabat bisa cek surat Al-Ankabut ayat 69. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya, jadi selalu bersungguh-sungguh. Baik dalam ibadah, baik dalam bekerja, dalam apapun kita ini harus dibarengi dengan kesungguh-sungguhan, ya. Bersungguh-sungguhlah kita dalam sesuatu. Paksakan dulu tidak apa-apa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha di jalan kami, pasti kami akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidupnya. Oleh sebab itu, untuk jadi orang soleh itu butuh pembiasaan, butuh dipaksa. Tidak apa-apa dipaksa. Tidak apa-apa misalnya saya sholat ke masjid karena gak enak. Suka ditanya sama Pak RT, suka ditanya sama Pak RW, suka ditanya sama teman-teman saya. Jadi saya akhirnya ke masjid. Kenapa? Gak enak sama teman-teman, gak enak sama Pak RT, Pak RW, DKM suknanya. Tidak apa-apa, lakukan saja. Nanti dengan perjalanan waktu, dengan perjalanan masa, akhirnya apa? Tadinya saya sholat ke masjid itu nggak enak sama teman, nggak enak sama orang lain, lama-lama kita menikmati. Setelah apa? Setelah terbiasa. Jadi manusia itu makhluk yang harus diasah dengan pembiasaan. Nah ini yang dijelaskan di dalam surat ke-29, surat Al-Ankabut ayat 69. Jadi kalau ingin jadi orang soleh, harus memaksakan diri, membiasakan diri. Nah lama-lama kita punya namanya alarm biologis. Jadi manusia itu oleh Allah diciptakan secara sempurna. Jadi manusia oleh Allah itu diciptakan secara sempurna. Dalam diri manusia dikasih alarm. Ya, saya
beri contoh begini. Kalau saya belum biasa bangun jam 3, maka saya harus pasang alarm jam 3. Alarm bunyi, saya bangun. Alarm bunyi, saya bangun. Terus. Nah, percayalah, setelah 365 kali alarm itu tidak perlu saya pasang lagi, maka jam 3 otomatis saya akan terbangun. Karena apa? Alarmnya sudah ada di tubuh kita. Ya, itu yang disebut dengan manusia itu diberi alarm biologis. Kalau kita belum terbiasa wudu mau tidur, ya kita bisa langsung tidur tanpa wudu. Tapi sok diasah, dibiasakan. Berwudu dulu, baru tidur. Berwudu terus. Mula-mula berat, terpaksa. Lama-lama, percaya ke saya, kita nggak akan bisa tidur kalau belum wudu. Itu yang disebut dengan alarm biologis. Jadi manusia itu makhluk yang oleh Allah sudah diberi perangkat sebegitu sempurnanya. Kalau kita terbiasa rawatib, coba Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita terbiasa rawatib, ya. Sudah rutin rawatib. Satu saat Anda tidak rawatib. Saya ingin tanya, ada sesuatu yang hilang nggak? Pasti ada merasa sesuatu yang hilang, ya nggak? Kenapa? Karena rawatib itu sudah menyatu dalam diri kita, jadi alarm biologisnya sudah hidup. Nah, inilah kalau kita ingin jadi orang soleh itu harus dilatih, harus dibiasakan. Itu sebabnya kenapa kita membiasakan hal baik pada anak-anak kita, pada cucu kita. Dia punya makanan, kita minta. Ya, itu sebenarnya sedang melatih dia berbagi. Ada temannya, ayo nah sayang, kasih temannya, kasih buahnya nah, sepotong ewang nah. Itu artinya apa? Kita sedang melatih pembiasaan. Kenapa? Karena manusia itu menjadi apa? Tergantung apa yang dibiasakannya. Nah, ini yang keempat, kalau kita ingin jadi orang soleh, butuh pembiasaan, butuh mujahadah, butuh latihan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sahabat-sahabat sekalian, yang kelima, ya, kalau kita ingin jadi orang soleh, ini kita harus meninggalkan dosa. Ya. Coba teman-teman lihat surat keempat ayat 31. Coba Anda lihat surat keempat ayat 31. Ya. Nah, di situ jelas sekali firman Allah yang menyebutkan surat keempat ayat 31, ya. Surat keempat ayat 31. Intajtanibu kabairomatun hauna anhu. Intajtanibu, jika kamu menjauhi. Tuh, menjauhi. Jadi ternyata kalau ingin jadi orang soleh, satu, latih diri kita, satu, rawat kolbu kita dengan iman, dengan ibadah, dengan ilmu. Dua, muhasabah, introspeksi diri, ya, sering bercermin, identifikasi kekurangan-kekurangan kita. Tiga, perbaiki diri, banyak bertobat, banyak memperbaiki diri. Yang keempat, coba latih diri kita dengan amalan-amalan yang membuat amalan itu menjadi inherent, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri kita. Nah, yang kelima, asah diri kita untuk menjauhi dosa. Intajtanibu kabairomatun hauna anhu. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang aku larang, nukafir ankum sayyiatikum, maka kami akan hapus kesalahan-kesalahan kamu. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kamu ke tempat yang baik, ke dalam surganya. Nah, ini ada kata-kata intajtanibu kabairomatun hauna anhu. Jika kamu menjauhi. Sahabat-sahabat, coba bandingkan, susah mana tahajud atau meninggalkan gosip? Sebenarnya tahajud lebih gampang dibanding meninggalkan gosip. Artinya,
meninggalkan dosa itu lebih sulit daripada beramal. Oleh sebab itu, kesolehan seseorang terlihat ketika dia bisa meninggalkan dosa. Bukan karena rajin ibadah, dia bisa meninggalkan dosa. Begitu, ya. Nah, itu sebabnya ada orang yang solehnya semu. Soleh semu itu begini. Seperti soleh sih, ya. Tahajud rajin, saum Senin Kamis rajin, baca Quran rajin, majelis taklim rajin. Nah, tapi dalam waktu yang bersamaan, maksiat juga dia jalani. Nah, itu yang disebut dengan soleh yang semu. Soleh yang lahiriahnya saja, tapi substansinya dia belum mencapai kesolehan. Kenapa belum mencapai kesolehan? Karena belum bisa meninggalkan dosa. Intajtanibu kabairomatun hauna anhu. Jika kamu bisa menjauhi dosa, maka kami hapus kesalahan kamu. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ternyata yang perlu saya tegaskan di sini, orang soleh itu dia bisa menjauhi dosa. Ya, saya ulangi, melakukan suatu amal soleh dengan meninggalkan dosa, susah meninggalkan dosa. Itu sebabnya ada orang-orang yang beramal tapi dosa dijalani. Berarti belum soleh ini. Kalau orang itu beramal soleh tapi dosa dilakukan, belum soleh. Namanya belum soleh, ya. Kenapa? Karena menurut surat An-Nisa ayat 31, harusnya orang soleh itu intajtanibu kabairomatun hauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Jika kamu menjauhi dosa-dosa, ya, dari apa yang pernah aku larang, firman Allah, kami hapus kesalahan-kesalahan kamu dan kami masukkan kamu ke dalam surga. Jadi kapan kita masuk surga? Ketika kita sudah bisa meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Nah, ini yang keberapa? Yang kelima. Nah, yang keenam, langkah yang terakhir untuk mencapai kesolehan, utamakan keriduan Allah. Karena kalau kita melakukan sesuatu, pasti ada 3 nilai. Ada yang mensupport kita, setuju dengan kita. Ada yang abstain, tidak berpihak. Tapi ada juga yang mendukung, tapi ada juga yang menghinakan kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ada yang suka, ada yang gak suka, ada yang gak peduli. Nah, kita dalam beramal soleh, prioritaskan ridho Allah. Karena boleh jadi orang akan memberikan penilaian yang buruk terhadap kita, sekalipun kita ini sedang melakukan sesuatu yang mulia. Begitu, ya. Kita di perjalanan dengan teman-teman, ternyata kita bilang begini, yuk kita berhenti cari rest area biar kita bisa sholat duhur dulu. Nah, ada yang setuju, iyalah kita duhur aja dulu. Tapi ada juga yang kamu gak usah sok suci lah, gitu. Nah, jadi kita ngajak sholat di perjalanan itu dianggap sok suci. Nah, ini untuk soleh butuh mental untuk selalu mengutamakan ridho Allah, bukan ridho manusia. Karena kalau kita mencari ridho manusia, pasti manusia nilainya 3. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang tidak peduli, begitu. Ya. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat di dalam surat kelima ayat 54, ya. Surat Al-Maidah. Coba dicek surat Al-Maidah. Surat kelima, ya, ayat 54. Surat kelima ayat 54. Coba dicek di rumah masing-masing, ya. Oke. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Sudah ditemukan? Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im
Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Ya, coba dicek ayatnya. Sudah ditemukan? Nah, hai orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kamu, maka kami akan mengganti dengan generasi yang soleh, generasi yang lebih baik. Apa generasi yang lebih baik? Adzillatin yuhibbuhum biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Jadi generasi ideal yang Allah mencintainya, mereka pun mencintai Allah. Adzillatin alal mu'minin, ya. Mereka lembut terhadap sesama mukmin. Aizzatin alal kafirin, tegas kepada yang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan cacian orang-orang yang mencaci. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah. Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunianya dan maha tahu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang soleh itu dia apa? Mencintai Allah, Allah mencintai mereka, kemudian mereka bersungguh-sungguh, ya, dan ada apa? Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan makian, dengan hinaan, dengan celaan, selama mereka yakin apa yang mereka lakukan itu benar. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ternyata untuk menjadi orang soleh itu butuh mental. Ada orang yang tadinya tidak berhijab, kemudian jadi berhijab. Ada yang muji, teteh sekarang jadi cantik ya, gitu. Tapi ada juga, kamu mah jika nini saya pakai kerudung teh susah jodoh gerak. Nah, jadi ada yang menghinakan, ada yang memuji, ada juga yang tidak peduli. Nah, kalau kita ingin menjadi orang soleh, maka utamakan ridho Allah. Dan ridho Allah inilah sebenarnya, teman-teman, nikmat yang paling tinggi, karunia yang paling tinggi, karunia yang paling hebat itu adalah ridho Allah. Ini bisa dilihat misalnya di dalam surat Al-Bayyinah, ya, di ayat terakhir. Apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Jadi ahli surga itu dia menikmati surga, lalu closing dari ayat itu adalah Allah ridho dan mereka pun ridho. Makanya kalau kita ingin jadi orang soleh, maka yang harus kita utamakan itu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kudu berusaha untuk menjaga keikhlasan kita. Jangan sampai amalan-amalan soleh kita rusak karena kita memamerkannya, atau karena kita sombong dengan amalan soleh yang sudah kita lakukan. Nah, ini sahabat-sahabat, 6, ya, ada 6 langkah untuk mencapai kesolehan. Ada 6 tahapan untuk mencapai kesolehan. Rawat kolbu dengan iman dan ilmu. Kemudian muhasabah, ya, menurut surat 59 ayat 18, muhasabah. Kemudian jangan lupa untuk selalu memperbaiki diri. Selain introspeksi, memperbaiki diri. At-Tahrim ayat 8. Kemudian apa? Latih amal soleh, mujahadah, dan sabar dalam beramal. Surat Al-Ankabut ayat 69. Yang kelima apa? Latih diri kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Orang yang hebat itu orang yang sudah menjauhkan diri dari dosa, bukan orang yang rajin ibadah. Ya, orang yang rajin ibadah tapi bergelimang dosa, apa artinya? Yang hebat adalah meninggalkan dosa dan rajin ibadah. Rajin ibadah dan meninggalkan dosa. Makanya yang susah itu meninggalkan dosa. Dan yang keenam, kita harus mengutamakan ridho Allah di atas ridho manusia. Kita harus mengutamakan kasih sayang Allah di atas kasih sayang manusia. Kita harus mengutamakan cinta Allah di atas cinta manusia. Nomor 1 adalah cinta Allah. Nomor 1 adalah ridho Allah. Nah, ini 6 tahapan untuk supaya kita bisa menjadi orang yang soleh. Sahabat-sahabat Majelis Percikan Iman,
Itu yang bisa kita bahas pada hari ini ya. Kerinduan kita untuk bertemu kita tahan dulu sampai situasi benar-benar memungkinkan. Percayalah, badai pasti berlalu. Inna ma'al usri yusra. Setelah sulit bakal ada mudah. Tetapi untuk mendapatkan kemudahan seperti sebelumnya, kita bisa silaturahmi di majelis taklim, bisa bertemu, bisa diskusi ya. Nah, sekarang diwakili dulu dengan media yang ada. Yang terpenting bagi kita adalah selalu berusaha menjaga kesehatan, ikuti protokol aturan-aturan keselamatan dan kesehatan, kemudian tetaplah di rumah, dan jangan lupa untuk selalu happy, untuk selalu senang, untuk selalu menikmati apapun, karena boleh jadi kita sakit itu karena stres ya. Dan bagi bapak ibu yang dengan terpaksa harus keluar rumah mencari nafkah ya, tawakal kepada Allah. Jangan lupa untuk bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mencari rezeki sesuai dengan kadarnya, bersabarlah atas apa yang Allah turunkan kepada kita, dan semoga ini menjadi pelebur bagi dosa dan kesalahan kita. Nah, sahabat-sahabat tercinta, sahabat Majelis Percikan Iman, itu dulu untuk sementara yang bisa saya sampaikan ya. Dan di kesempatan ini saya tetap mengajak kita untuk berbagi. Inilah saatnya kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Kalau bapak, ibu, sahabat di dekat rumahnya ada yang kurang mampu, berbagilah ya. Sementara Anda masih mampu, berbagilah dengan tetangganya, dengan temannya, dengan sahabatnya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pelebur bagi dosa kita, menjadi penolak ya kemadorotan bagi kita. Inilah waktu yang terindah untuk berbagi, minimal berbagi dengan doa, berbagi dengan tenaga. Ya, syukur-syukur kalau Allah masih memberikan rezeki dan harta, berbagi dengan harta kita. Semoga dengan begitu Allah menolong kita semua. Sahabat-sahabat, insya Allah kita bertemu lagi di Majelis Percikan Iman online minggu yang akan datang. Kalau Allah masih memberikan umur, insya Allah minggu depan tanggal 19 April kita masih Majelis Percikan Imannya melalui media sosial ya. Semoga Allah memberkahi. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, dan kepada yang sakit semoga Allah memberikan kesembuhan. Semoga Allah senantiasa menolong kita, memberikan ketabahan, kesabaran pada kita. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.